Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pemantapan ASPD literasi numerik yang pada tanggal 9 Mei 2024 sudah terlaksana di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan membahas beberapa soal dari pembahasan literasi numerik kemarin yang masih dianggap kesulitan bagi anak-anak sekalian. Bersama dengan saya, Nuim Hayat, kita mulai dari nomor 21. Untuk anak-anak, silakan dapat membuka modul yang pada tanggal 9 Mei kemarin sudah dibagikan. Mari kita bahas bersama. Untuk nomor 21, ada motif daun yang di sini disebutnya motif batik. Pada gambar 3 diketahui ada bisa dikatakan jari-jarinya, yaitu 28 mm. Kemudian diketahui pi 22/7. Maka luas keseluruhan dari motif daun pada gambar yang ke-1 adalah pertama, untuk soal seperti ini kita tidak perlu menggunakan rumus yang panjang. Kita bisa menggunakan jalan pintas, menggunakan rumus tembereng. Jadi sebenarnya dari seperempat lingkaran ini itu sebenarnya kita bisa bagi jadi dua. Artinya ada satu tembereng dan satu tembereng. Maka satu daun ini terdiri dari dua tembereng. Nah, rumus satu tembereng itu adalah luas satu tembereng. Ya, kita coba pakai rumus luas satu tembereng. Rumusnya 2/7 kali R pangkat 2. 2/7 bukan 22/7 ya, tapi 2/7 kali R pangkat 2. Nah, kita masukkan saja jari-jarinya yaitu 28 mm. 2/7 kali 28 kali 28. Kita coret 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 28, berapa anak-anak? 8 dikali 28 yaitu 224 mm persegi ya, karena luas. Karena ada berapa tembereng dalam gambar 1, coba kita lihat. Kita perhatikan gambar yang pertama. Ada berapa tembereng kira-kira ini? Satu daun itu 2. Maka ada total 8 tembereng. Tinggal kita kalikan saja luas. Kita tulis di sini saja karena nggak muat ya. Luas 8 tembereng. Nah, luas 8 tembereng itu artinya 8 dikali 224. Berapa? 8 dikali 224. 1792 mm persegi. Jadi jawabannya adalah D. Paham ya anak-anak ya?
Eh, rumusnya cuma pakai ini, 2/7 dikali R pangkat 2. Jadi kalian kalau nanti ketemu soal seperti ini, biasanya soal seperti ini kalau nggak ditanya keliling, ya luas. Kalau keliling kan gampang ya. Kalau keliling ini berarti ada dua lingkaran. Kalau ditanya luas, itu cukup pakai rumus 2/7 kali R pangkat 2. Nanti tinggal disesuaikan berapa jumlah temberengnya. Itu ya, Nana ya. Lanjut ke nomor 22. Diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah BX dikurangi 10 sama dengan 0 memiliki akar-akar penyelesaian X1 dan X2. Dengan nilai diskriminannya adalah 49. Jika B kurang dari 0, artinya B-nya bilangan negatif. Dan X1 kurang dari X2. Maka tentukanlah pernyataan yang benar. Nah, yang pertama, di sini tuh diketahui X pangkat 2 ditambah BX dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian diskriminan D kapital itu sama dengan 49. Dan B-nya kurang dari 0. Ya. Nah, pertama, kita akan mencari terlebih dahulu berapa nilai B-nya menggunakan nilai diskriminan yang sudah diketahui. Rumus diskriminan itu apa? B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 49. B-nya belum diketahui, kita tulis saja B pangkat 2. A-nya sudah ada, yaitu 1 ya. A itu koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. C-nya adalah negatif 10. Sama dengan 49. Nah, ini kita kalikan min 4 dikali 1 dikali negatif 10, yaitu berapa? Positif 40. Maka B kuadrat tambah 40 sama dengan 49. B kuadrat sama dengan, dipindah ya, 40-nya menjadi negatif. Maka sisanya adalah 9. Nah, B pangkat 2, maka nilai B-nya adalah plus minus dari akar pangkat 2, 9. Berapa nilai B-nya? Ada 9 atau B-nya minus 9. Yang dipakai yang mana? Yang negatif. Maka B-nya adalah negatif 9. Nah, kita pakai yang B sama dengan negatif 9. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat yang sebelumnya, yaitu X pangkat 2, B-nya kita masukkan menjadi negatif 9. X kurangi 10 sama dengan 0. Karena sudah terbentuk persamaan kuadrat, selanjutnya kita pilih pernyataan 1 atau 2. Kita pilih 2 saja karena yang kita ketahui rumusnya, yaitu min B per A. Ya. Ini adalah min B per A. Min B per A itu berapa ini? Nah, ini pernyataan 2 ya. Min B per A, min B, B-nya berapa? Negatif 9. Berarti negatif 9 per A, A-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah 9. X1 ditambah X2 adalah 9. Pernyataan 2 salah. Selanjutnya, pilih yang 3 saja ya, karena kita tahu rumusnya apa. Yaitu C per A. C per A, negatif 10 per A per 1. Negatif 10 dibagi 1, negatif 10. Pernyataan 3 juga salah. Maka jawaban yang betul adalah A.
1 dan 4. Gitu ya anak-anak ya. Kalau pernyataan seperti ini, kalian tentukan dulu pernyataan 1 atau pernyataan 2. Terus dipilih yang paling mudah yang mana. Nah, kalian bisa pilih dulu yang sekiranya paling gampang kalian kerjakan. Kalau saya pilihnya pernyataan 2 karena untuk rumus X1 tambah X2 itu min B per A. Kalau sudah, kalian bisa lanjut pilih 3 atau 4. Saya pilihnya 3 karena rumusnya tahu, yaitu C per A. Yang paling mudah ya. Jadi yang dikerjakan yang paling mudah. Kita lanjut. Nah, di sini diketahui bangun ruang gabungan. Bangun ruang gabungan. Diketahui luas permukaan bangun tersebut adalah 212 cm persegi. Jika jari-jari alas tabung dan jari-jari setengah bola serta tinggi tabung diperbesar 3 kali, maka luas permukaan bangun yang baru adalah, jadi awalnya permukaan bangun ruang gabungan ini adalah 212 cm persegi. Suatu ketika dari bangun ruang ini akan diperbesar dari jari-jari tabung sama jari-jari setengah bola, serta tingginya menjadi 3 kali lebih besar. Maka luas permukaan yang baru adalah, nah, pertama, kita harus menentukan rumus untuk dua bangun ruang ini untuk mencari luas permukaannya. Luas permukaan gabungan dari dua bangun ini adalah luas selimut tabung ditambah luas alas tabung. Jadi luas selimut tabung ditambah luas alas tabung. Yang kita tulis dulu yang luas alas tabung, yaitu pi r kuadrat, karena bentuk alasnya berupa lingkaran. Ditambah luas selimut tabung 2 pi r t. Nah, selanjutnya ditambah luas setengah bola. Kalau dia utuh, itu 4 pi r kuadrat. Karena dia cuma setengah, maka dikali setengah. Gitu ya. Kita ulangi, luas dari dua bangun ruang ini, luas permukaan ini, pi r kuadrat, alas tabung, ditambah selimut tabung, yaitu 2 pi r t, ditambah luas permukaan setengah bola. Selanjutnya, karena permintaannya adalah diperbesar 3 kali, yaitu jari-jari dan tinggi tabung, maka kita harus perbesar. Kita rubah jari-jari dan tingginya. Pi-nya tetap, jari-jarinya menjadi 3 kali. Maka 3R pangkat 2. Kemudian 2 pi R-nya jadi 3R, T-nya jadi 3T. Karena jari-jari dan tinggi itu diperbesar 3 kali, artinya dikali 3. Ditambah setengah dikali 4 kali pi, R-nya diganti 3R pangkat 2. Nah, kita hitung 3 pangkat 2 itu berapa? 9. R pangkat 2 itu R pangkat 2. Kemudian 2 pi 3 kali 3, 9. R kali T, ya, RT. Nah, kemudian setengah dikali 4 kali pi 3R pangkat 2 itu 9R pangkat 2. Yang ini itu jangan dicoret dulu ya, nanti akan tahu kenapa. Alasannya kenapa nggak dicoret-coret. Ya. Selanjutnya, dari setiap suku, ini kan ini ada suku pertama, ada suku kedua, dan suku ketiga, ini sama-sama memiliki 9. Maka 9 ini harus dikeluarkan. Caranya 9 ditulis, kemudian kasih kurung, lalu tuliskan kembali pi r pangkat 2-nya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan tulisannya 2 pi r t ya. 2 pi r t. Jadi 9-nya dikeluarkan. Terus setengah
kali 4 pi R pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita kalikan pelangi ya, 9 kali pi R pangkat 2 itu artinya pi 9 R pangkat 2. Jadi nggak merubah arti. 9 dikali 2 pi RT artinya 2 pi kali 9 kali RT, ya kan? Nggak merubah arti. Nah, kita tadi sudah menetapkan kalau ini itu artinya rumus luas permukaan gabungan yang di awal tadi, ya kan? Berapa ini besarannya? Bukan besarannya. Berapa nilainya ini dari luas permukaan yang awal tadi? Yaitu 212. Maka jika kita perbesar 3 kali, tinggal kita kalikan saja 9 dikali 212. Yaitu berapa? 9 dikali 212. 1908 cm persegi. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi pertama, kalian tuliskan dulu luas permukaan dari dua bangun ruang yang sudah digabung ini. Kemudian lihat permintaannya, diperbesar berapa kali. Apakah diperbesar 3 kali, 2 kali, bahkan setengah kali pun juga bisa. Nah, selanjutnya, jika jari-jari dan tinggi itu diperbesar, maka kita rubah dulu sesuai permintaannya. Jari-jari dan tingginya dirubah sesuai dengan permintaan dari soal. Setelah itu, jangan jangan dicoret-coret. Seperti 4 dibagi 2 itu jangan. Biarkan saja dulu. Nanti dari masing-masing suku ini memiliki bilangan yang sama, yaitu kalau di sini ada 9. Nah, 9 itu kita keluarkan. Setelah itu kita buat seperti ini sehingga tidak merubah luas permukaan yang di awal. Tinggal luas permukaan di awal itu besarnya berapa? 212. Kita ganti 212 kemudian dikali 9, yaitu 1908 cm persegi. Jadi jawabannya adalah D. Gitu paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, selanjutnya adalah sketsa grafik fungsi kuadrat. Soal seperti ini, kalian harus paham bentuk baku dari fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini ada ciri khas, yaitu ada a, ada b, ada c. Kita pelajari dulu fungsinya. Untuk nilai a di sini, itu grafiknya nanti membuka ke atas. Nah, sekarang lihat, grafik di sini membuka ke atas atau membuka ke bawah. Ya, jadi A ini untuk melihat membuka ke atas atau membuka ke bawah. Jika A-nya itu positif, ya, maka dia membuka ke atas. Kalau A-nya negatif, dia membuka ke bawah. Berarti bisa kita eliminasi dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini. Dia membuka ke atas, berarti nilai A-nya harus bernilai positif. Yang tidak bernilai positif ada pernyataan 3, ini salah pasti. Begitu ya. Selanjutnya nilai C. Ya, nilai C. Jadi saya suka menyebutnya itu rumus ABC gitu ya. Menentukan ABC. Nah, setelah A itu C ya. Jangan A, B terus C, tapi habis A terus C. Jangan diurutkan. Ya, selanjutnya C. C itu adalah perpotongan ya. C itu adalah perpotongan kurva dengan sumbu Y. Dari kurva ini dia memotong di sini. Nah, memotong di sini ya. Memotong di sini. Itu artinya pada sumbu Y, nilai di sumbu Y di sini itu nilainya negatif. Kita lihat di pernyataan ini, nilai C-nya itu nilai yang tidak mempunyai variabel ya. C itu konstanta, tidak memiliki variabel. Semuanya bernilai negatif ya. Maka kita tidak bisa menentukan pernyataan yang benar melihat dari nilai C-nya.
Setelah nilai C-nya itu tidak bisa kita lihat ya, karena semuanya semuanya itu negatif, selanjutnya jangan menggunakan nilai C, tapi menggunakan nilai B. Nah, nilai B itu adalah, kalau saya lebih apa ya? Kalau saya menamai itu B-nya itu balance ya, artinya keseimbangan. B-nya adalah keseimbangan. Nah, coba perhatikan kurva ini. Kurva ini itu dibagi menjadi dua oleh sumbu Y. Maka yang lebih besar itu adalah sebelah kiri. Kemudian ikatan dari kurva dan sumbu Y itu adalah yang berwarna merah, yang berwarna merah. Jadi kalau jatuh jatuh kurvanya, kemudian ini masih ada ikatan, maka yang jatuh itu pasti sebelah kiri karena yang sebelah kiri itu lebih berat. Maka jadinya seperti apa? Jadi kalau yang kiri itu jatuh, maka akan membentuk tanda, yaitu apa? Nah, B-nya itu lebih dari 0 ya kan? B-nya itu lebih dari 0. Nah, B yang lebih dari 0 itu artinya B-nya bernilai positif. Mana yang nilai B-nya positif? Yaitu pernyataan satu dan pernyataan berapa? Dan pernyataan 4 ya. Maka nilainya, maka jawabannya adalah satu dan 4. Jawabannya B. Begitu ya. Saya ulangi lagi untuk nilai B. Jika nilai B ini lebih berat yang kiri, maka dia B-nya positif. Kalau nilai B-nya itu kurvanya itu berat yang kanan, maka kan jatuhnya seperti ini. Nah, itu kan jatuhnya seperti ini kalau berat yang kanan. Maka kalau seperti ini nilainya pasti negatif nanti. Jadi yang betul adalah nih jawaban B. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya nomor 25, luas daerah yang berwarna biru. Jadi yang diarsir. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, kalian harus tanamkan konsep terlebih dahulu. Jika luas arsir, luas arsir itu sama dengan luas bangunan, ya, luas bangun, pusat bangunan. Luas bangun datar dikurangi luas putih. Nanti ketemu luas yang diarsir. Jadi luas dari ketiga bangun datar persegi ini dihitung dulu seluruhnya, kemudian dikurangi yang luas putih, nanti ketemu luas arsir. Gitu ya. Nah, kita bagi dulu yang putih besar ini menjadi satu, kemudian yang putih kecil kita nomori dua. Kita beri nomor dua. Yuk, kita hitung yang satu dulu. Nah, kalau kita perhatikan, yang putih ini bentuknya nggak karuan ya, maka kita bisa beri garis bantu. Nah, menjadi apa? Segitiga siku-siku. Rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi dua. Tapi nanti, karena ini tadi ketambahan, maka harus dikurangkan nanti segitiganya dengan bangun datar persegi panjang yang ini. Supaya tidak merubah arti. Ya. Nah, kita kurangkan persegi panjang ya. Nah, kita kurangkan persegi panjang nanti. Oke, kita hitung alasnya, boleh alasnya yang ini, boleh alasnya yang ini.
bebas. Alasnya adalah berapa? Misal pakai ini. Di sini berapa sini? 6 tambah 8 itu 14 ya. Maka alasnya adalah 14 atau ketambahan 4 ya di sini. Jadi 14. Kemudian tingginya berapa? 10 tambah 6, 16. Kemudian dibagi 2. Berapa ini? Nah, kita bisa coret atau nanti dulu ya. Nah, kita hitung nih. Persegi panjangnya berapa luasnya? 4 dikali 10. Nah, kita hitung. Coret, coret. Ini 7. 7 dikali 16. 112. Dia 112 ya. Dikurangi 40. Berapa? 112 dikurangi 40. 72. 72. Coba kita lihat ini ada yang salah tidak? Ini alasnya 14. Ya kan? Nah, kemudian tingginya itu 10 tambah 6, 16. Terus dibagi 2 dikurangi 40. Benar ya? Benar ya? Sekarang yang luas putih nomor 2. Bentuknya segitiga siku-siku juga. Maka alas kali tinggi bagi 2. 8 dikali 8 bagi 2. Yaitu 32 ya. Coret, coret. Nah, 32. Nah, baru kita pakai yang ini. Luas bangun datar seluruhnya. Berapa ini? Luas persegi yang pertama yang besar. 10 kali 10, 100. Ditambah bangun persegi yang kedua. 8 kali 8, 64. Tambah 6 kali 6, 36. Dikurang luas putih 72 dikurangi 32. Nah, kita hitung nih. 200 kurangi 72 kurangi 32. Berapa? 200 dikurangi 72 kurangi 32. 96 ya. Jadi jawabannya adalah 96 cm per segi. Oke, paham ya? Jadi kalau soal seperti ini, itu yang pertama kalian harus mempunyai konsep yaitu luas arsiran itu sama dengan luas seluruhnya dikurangi luas putih. Baru kita cari luas putih. Luas putihnya bisa kalian nomori. Misalkan yang putih besar ini putih yang pertama ya. Kalau kita lihat putih yang pertama ini kan ada segitiga tapi nggak berbentuk segitiga. Maka kita bisa beri tambahan garis seperti ini supaya lebih mudah kita menghitung nantinya. Nah, ini kan jadi segitiga. Segitiga siku-siku. Ya toh? Nah, alasnya itu 4 tambah 10. 6 tambah 8, 14 kan? Kemudian tingginya bisa pakai yang ini. Berapa ini? 10 tambah 6, 16. Itu ya. Kemudian kita kalau cari luas segitiganya. Kemudian dikurangi, jangan lupa dikurangi dulu 4 kali 10. Karena tadi kan ini hanya garis bantu yang tidak perlu. Jadi kalau nggak dikurangi nanti salah. Harus dikurangkan. Itu ya, jadi jawabannya di nomor 26. Nilai rata-rata. Ya, nilai rata selalu rumusnya cuma satu, yaitu rata-rata itu jumlah nilai dibagi banyak nilai.
atau banyak siswa ya. Jumlah nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak nilai atau siswa. Sekarang jumlah nilainya berapa? Nah, caranya kalau dia disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini, yang harus diperhatikan adalah nilai itu dikali dengan banyak siswa. Jadi bukan jumlah nilainya 60 terus ditambah 80, bukan. Tapi harus dikalikan dengan banyak siswa. Karena yang dapat nilai 60 kan ada 4 orang ya. Kemudian yang dapat 70 berapa? Itu yang ditanya. Nah, kita di sini sudah diketahui kalau rata-rata dari kelompok siswa ini adalah 78. Kemudian jumlah nilainya cukup kita hitung. Misalkan nih, 60 kali 4 itu 240. Ditambah 70 kali berapa? Kita tahu nggak? Belum tahu. Maka 70 kali berapa? Berapanya itu misalkan K. Jadi 70K. Kemudian 80 dikali 8, 640. Ditambah 90 kali 5, 450. Ditambah 100 kali 2, 200. Dibagi banyak siswanya, terbanyak nilainya. 4 ditambah K, karena yang 70 itu belum tahu berapa banyak siswanya. Ditambah yang dapat 80 berapa? 8. Yang dapat 90, 5. Yang dapat 100, 2. Nah, kita hitung nih. Berapa? 240 ditambah 640 ditambah 450 ditambah 200, 1530 ditambah 70K. Jadi ini yang 70K nggak bisa ditambahkan langsung dengan 1530 karena tidak punya variabel, sedangkan yang 70K ada variabel K. Ini nggak bisa ditambah. Kemudian yang bawah 4 tambah 8, 12. 12 tambah 8, 17. 17 tambah 2, 19 tambah K. Ya. Nah, kita ingat per satu, kita kali silang. 78 dikali 19 tambah K sama dengan 1530 ditambah 70K. Nah, sekarang kita hitung 78 dikali 19, 1482. 78 kali K itu 78K. Sama dengan 1530 tambah 70K. Nah, selanjutnya kita ini kelompokkan yang sejenis. Ya, kita kelompokkan yang sejenis. 1530 dikurangi 1482 sama dengan 78K kurangi 70K. Berapa 1530 dikurangi 1482? 48 sama dengan 8K. Berarti K-nya adalah 6. Maka jumlah siswa yang mendapat nilai 70 adalah 6 anak atau 6 orang. Udah nggak di jawabannya ya? Jadi rumusnya cuma satu. Ini rumusnya. Harus kalian hafalkan ya. Wah, gampang banget ini kamu hafalin. Nah, rata-rata. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 27. Dalam kantong terdapat 5 bola berwarna merah diberi nomor 1 sampai 5. Nah, kita tulis M1, M2, M3, M4, M5. Kemudian 4 bola berwarna kuning. K6, K7, K8, K9. 3 bola berwarna hijau. H10, H11, H12. Kemudian sebuah bola diambil secara acak, muncul bola berwarna hijau. Ya, tetapi tidak dikembalikan. Jadi ketika diambil yang pertama itu muncul
bola hijau bernomor ganjil dan tidak dikembalikan. Berarti ini hilang satu ya. Jadi sekarang bolanya hilang satu. Yang berwarna hijau, ganjil. Diambil lagi yang kedua, muncul bola berwarna kuning, bernomor prima, tidak dikembalikan. Kuning bernomor prima yang mana? Ini K7. Selanjutnya, pengambilan yang ketiga, diambil lagi sebuah bola secara acak yang bernomor prima. Ya. Nah, bernomor prima itu kan ada dua, M2, ada M3, dan M5. Ada berapa? Ada 3. Maka PA NA per NS-nya adalah peluang terambil bola bernomor prima itu adalah 3, 1, 2, 3 per jumlah bola yang masih ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya adalah 3/10 yaitu C. Paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut nomor 28. Tinggi sebuah roket setelah T detik ditembakkan ke atas dinyatakan dengan rumus HT. Pernyataan berikutnya manakah yang benar? Nah, eh, kita tentukan dulu nomor 1 ya. Atau nomor 2, yang paling gampang yang mana? Nomor 2 saja ya. Kita buktikan nomor 2. Tinggi maksimum. Pasti kalian tahu rumusnya apa? Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Ini nomor 2 ya, kita buktikan ya. B kuadratnya berapa? Negatif 5 pangkat 2. 4 kali A. A-nya adalah, oh salah, ada yang salah. B-nya itu bukan min 5, yaitu 50. 50 kuadrat dikurangi 4 kali A, hanya min 5, C-nya 0. Artinya ini nggak usah kita perhatikan, nanti tinggal dihitung 50 pangkat 2 saja. Dibagi min 4 kali A, A-nya adalah min 5. Jadi 2.500 dibagi 2, 2.500 dibagi 20. Coret, coret. Berapa 250 dibagi 2? 125 ya. Maka pernyataan 2 itu salah. Nah, artinya pernyataan 1 betul. Selanjutnya, kita berikan 3 saja ya. Kita berikan 3 saja. Caranya kita tulis dulu HT sama dengan 50 T dikurangi 5 T pangkat 2. Di sini pernyataannya ketika 3 detik tingginya 105, benar nggak? Maka HT-nya diganti dengan 3. 50 kali 3 kurangi 5 kali 3 pangkat 2. 150 kurangi 5 kali 9. Berapa? 45. 150 kurangi 45 yaitu 105. Betul nggak? Betul ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya A. Paham ya? Oke, lanjut nomor 20. Bukan 20. Nomor 1 yang terakhir ya. Nomor 1 yang terakhir. Oke. Untuk pernyataan ini khusus, kita jangan mengerjakan yang nomor 1 atau nomor 2 dulu. Karena jika kita mengerjakan nomor 1, titik D itu sebelah sini. Kita belum tahu ini berapanya. Apakah 0,5 atau bukan? Kita nggak tahu. Kemudian koordinat titik C. Koordinat titik C di sini, apakah dia negatif 8,0? Kita juga belum tahu. Maka yang kita harus buktikan itu 3 atau 4. Ya. Yang harus dibuktikan itu 3 atau 4. Cukup kita cari gradien dari masing-masing persamaan garis ini. Coba kalau garis H ini gradiennya berapa? Pakai min A per B ya. Min A itu kan berarti di sini, min
min 1, min 1 per B. B-nya adalah 2. Ini artinya setengah. Coba setengah ya. Setengah itu positif. Garis H itu yang mana garis H? Yang ini. Miringnya kemana garis H ini? Ke kiri. Jika dia adalah positif, maka tentu salah. Pernyataan 3 ini salah. Harusnya gradiennya itu negatif karena miring ke kiri. Gitu ya. Maka jawabannya yang betul adalah 4. Nah, sekarang kalian lihat persamaan garis H itu, garis G itu yang mana? Yang ini garis G. Garis G ini melalui titik C. Berarti kita bisa mencari benar salahnya dari nomor 2. Apakah benar titik C itu negatif 8,0? Kita bisa pakai yang persamaan garis G. Karena garis G sudah benar. Ini ya pernyataan persamaannya sudah benar. Caranya gimana? Cukup kita masukkan saja titik C ini ke persamaan garis G. Jika nanti dia sama dengan 16, berarti koordinat titiknya benar. Gitu ya. Y-2X sama dengan 16. Kita masukkan, ini adalah X, ini adalah Y. Y-nya 0 kurangi 2 kali X. 2 kali min 8 sama dengan 16. 0 min 2 dikali min 8 plus 16 sama dengan 16. Benar ya? 16 sama dengan 16. Betul. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, jawabannya 2 dan 4. D. Oke, habis pembahasan untuk kali ini. Oke, kalian nanti bisa simak kembali dari awal sampai akhir video ini. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu anak-anak dalam memahamkan materi-materi tersebut. Kalau begitu kita sudahi untuk pembahasan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.